Jadi tiap hari perjalanan saya dari rumah sampai ke SMK Negeri 1 Loksode itu sekitar 30 km. Beberapa kali kendaraan kami bermasalah, seperti ketika tanjakan tali polinya putus, kecelakaan juga pernah, sampai dijahit kakinya juga pernah. Ya, sampai saya itu sekitar 1 minggu izin tidak bisa hadir ke sekolah karena kaki saya harus dijahit. Kalau mendengar mereka bercerita itu Pak, kayak teriris hati Pak, dengarnya Pak. Selama 14 tahun ini tidak bisa saya pungkiri, tentu emosional kita turun naik ya. Tapi ketika sampai ke sekolahan, melihat muka anak-anak itu Pak, melihat harapan mereka, sapaan ramah mereka, kayaknya hal itu jadi terabaikan lah, tidak terpikir lagi. Baik pemirsa Banjarmasin Post dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Adiat Ehsan, reporter Banjarmasin Post di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini di belakang saya ini merupakan sekolahan atau sekolah SMK Negeri 1 Loksado yang berada di Kecamatan Loksado di Desa Lumpang. Nah, di momentum peringatan Hari Guru Nasional, saya, reporter Banjarmasin Post, berkesempatan mewawancarai salah seorang guru yang sangat inspiratif dengan penuh perjuangan setiap harinya. Beliau merupakan guru yang mengajar di SMKN 1 Loksado ini. Namanya Titik Rida. Beliau merupakan warga Kandangan yang sudah 14 tahun ini telah mengajar atau memberikan pelajaran kepada peserta didiknya di SMKN 1 Loksado. Banyak cerita, banyak kisah, dan banyak pengalaman yang beliau ceritakan bagaimana akses menuju lokasi di SMKN 1 Loksado selama perjalanan yang turun naik perbukitan dengan medan yang ya khas pegunungan Loksado. Inilah kisah inspiratif dari seorang guru Titik Rida di SMKN 1 Loksado. Banyak cerita yang beliau bagikan dan akan kita wawancarai langsung di kesempatan ini bersama saya Adiat, reporter Banjarmasin Post. Jadi tiap hari perjalanan saya dari rumah sampai ke SMK Negeri 1 Loksode itu sekitar 45 menit. Iya, kalau untuk jarak itu sekitar 30 km. Jadi kalau peta itu sekitar 60 km. Iya setiap hari. Oh, selama 14 tahun saya mengajar di SMK Negeri 1 Loksado. Tentu saja banyak lagi pengalaman yang kami dapatkan, entah itu hujan, longsor, dan sebagainya. Yang paling agak menakutkan ya bagi saya di sini adalah ketika curah hujan yang lumayan tinggi itu jalan biasanya licin. Jadi kami tidak berani dengan kecepatan yang terlalu cepat karena takutnya itu akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Beberapa kali kendaraan kami bermasalah, seperti ketika tanjakan tali polinya putus. Jadi bingung tuh mau ngapain, jadi nunggu teman. Tapi alhamdulillahnya kami kalau mereka tahu itu guru nih, biasanya masyarakat atau rekan-rekan yang lain dengan senang hati membantu kami. Iya. Iya, tingkat kekeluarganya sangat tinggi. Kecelakaan juga pernah, sampai dijahit kakinya juga pernah. Iya. Kalau yang kondisi paling parah apa? Kecelakaan itu tadi, sampai saya itu sekitar 1 minggu izin tidak bisa hadir ke sekolah karena kaki saya harus dijahit. Iya. Mutasi ya.
selama 14 tahun ini tidak bisa saya pungkiri, tentu emosional kita turun naik ya. Kadang lelah, kadang capek, pasti terpikir untuk bagaimana ya kalau aku pindah ke tempat yang jaraknya lebih dekat dari rumah. Tapi ketika sampai ke sekolahan, melihat muka anak-anak itu Pak, melihat harapan mereka, sapaan ramah mereka, kayaknya hal itu jadi terabaikan lah, tidak terpikir lagi. Pernah ada satu teman saya bilang, kan saya ini sudah lebih dari 10 tahun mengabdi di SMK Negeri 1 Loksado. Sebenarnya kami berhak untuk mengajukan mutasi. Karena kalau di kontrak kami ketika pengangkatan CPNS itu jika 5 tahun ke atas bisa mengusul untuk mutasi. Tidak maukah kau pindah dari SMK Negeri 1 Loksado? Ayo kejar mimpi-mimpi, kata dia gitu. Kata saya, mimpi saya masih ada di SMK Negeri 1 Loksado. Mimpi saya masih mau melihat senyum anak-anak SMK Negeri 1 Loksado. Iya, memang kita tidak bisa pungkiri ya, internet itu sangat luar biasa sekarang. Tapi keterbatasan kami juga hal tersebut. Kami harus memutar otak, menggali lagi, saling kerjasama, saling tukar pikiran dengan rekan sejawat. Kira-kira bagaimana sih caranya kami bisa mengakali, bisa memaksimalkan dengan fasilitas kami yang seadanya itu, tapi kompetensi yang kami ajarkan itu tersampaikan. Pernah Bapak, saya itu mengajar bisnis online. Kebetulan saya adalah seorang guru produktif jurusan pemasaran. Salah satu mata pelajarannya adalah bisnis online. Kata online itu sudah sangat berhubungan dengan internet. Ada salah satu materi kami itu mengirim surat bisnis tapi menggunakan email. Jadi saya berinisiatif untuk membawa anak-anak ini. Kami belajarnya tidak di sekolah Pak. Saya bawa sekitar 2,5 kilometer ke atas dari sekolah kami karena di situ tempatnya ada sinyal. Kemudian kami lesehan di bawah pohon karet, kami belajar sama-sama. Selain anak-anak mendapatkan kompetensi yang diharapkan oleh kurikulum, anak-anak juga mendapatkan pengalaman baru ketika belajar di ruangan terbuka atau di alam terbuka tersebut. Jadi bukan hanya di dalam ruangan, jadi iya. Kita harus mengakalinya iya. Dari lokasi yang mumpuni. Iya. Kebetulan saya mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Tentu saja saya sangat berhubungan erat dengan kesiswaan. Entah itu dengan pembentukan karakter, pembentukan minat dan bakat siswa, entah itu dengan kedisiplinan siswa. Ya, saya juga bekerja sama dengan pembina OSIS biasanya, dengan pembina ekstra untuk memaksimalkan bakat serta minat mereka. Anak-anak kami ini Pak sebenarnya punya potensi yang sangat besar, apalagi di bidang olahraga. Mereka itu biasanya olahraga yang kami tonjolkan di sini adalah volley. Volley itu semacam kayak hiburan mereka, semacam kayak olahraga kandung. Dari mereka SD pun mereka sudah mendalami, sudah sering main volley. Jadi volley itu merupakan bakat yang paling menonjol di antara mereka. Dia juga bakat nyanyi Pak. Motivasi saya masih mengabdi di sini Pak, di SMK Negeri 1 Loksado. Salah satunya adalah melihat semangat anak-anak ketika dalam menuntut ilmu. Iya, semangat anak-anak untuk selalu belajar. Kebetulan Pak, saya pernah mendengar cerita anak-anak saya. Anak-anak saya itu sebagian anak kami berada jauh lokasinya dari SMK Negeri 1 Loksado. Salah satu yang terjauh yang saya tahu itu ada di Harapai 3 Pak. Dia itu bercerita jam 6 kurang dia itu sudah berangkat sekolah Pak. Bayangkan anak perempuan subuh Pak, dia berangkat ke sekolah tentu dengan harapan yang sangat luar biasa. Entah itu untuk masa depan dia, entah itu dia mengemban harapan orang tuanya untuk berangkat sekolah. Jam 6 masih berkabut pasti, dan kita tahu Harapai 3 itu jalannya bukan seperti jalan yang kita lalui, bukan jalan aspal, bukan jalan yang lingkungan kiri kanan itu rumah, tapi jalannya adalah
pepohonan, bahkan hutan mungkin. Iya, anak gadis dia masih belum masih gelap, dia berangkat sekolah Pak. Kalau dia cerita, Bu, kalau jatuh ke kanan itu tanah, kalau jatuh ke kiri itu jurang. Ketika mendengar hal seperti itu Pak, rasanya bagi kami apa ya? Kalau pengorbanan kami dari, mungkin kami rata-rata pengajar di sini itu adalah berasal dari kandangan. Kalau saya membandingkan dengan apa yang dilalui anak-anak itu tadi, dengan dia melewati perjalanan yang sangat luar biasa, dengan semangatnya, dengan matanya dia penuh harap, saya rasa apa yang kami lakukan itu kayaknya masih belum pantas untuk disebut dengan sebuah pengorbanan. Itu adalah bentuk pengabdian kami kepada anak-anak kami yang ada di sekitar Pegunungan Meratus. Dan di sini jumlah siswanya berapa sih? 205 Pak. Kebanyakan Pak memang daerah sekitar sini, tapi hampir ada yang satu kelas itu ada 4-5 orang yang berasal dari Kadayang itu tadi, entah dari Hatara 1, entah itu dari Hatara 2, entah itu dari Hatara 3. Kalau mendengar mereka bercerita itu Pak, kayak teriris hati Pak, dengar aja Pak. Ada juga sebagian anak-anak itu dia bekerja. Dia bekerja Sabtu Minggu, Senin lah. Buat apa? Buat supaya Senin sampai Jumat itu dia punya uang untuk beli bensin buat pergi sekolah. Buat jajan bisa di sekolah. Sabtu Minggu dia bekerja. Mungkin orang-orang seperti kita ya Pak, tidak merasakan hal demikian. Kalau zaman saya dulu, saya cuma tahu sekolah toh, belajar toh. Tapi mereka dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala apapun itu, mereka tetap berusaha untuk mencapai apa yang mereka harapkan. Harapan saya bagi pemerintah terkait ya, bagi mungkin Menteri Pendidikan kita sekarang, agar lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang letaknya cukup terpencil seperti kami, agar bisa melengkapi sarana dan prasarananya. Sebenarnya anak-anak Loksado itu punya potensi yang besar Pak. Mereka hanya perlu kesempatan yang sama seperti anak-anak yang di kota, entah itu dari segi sarana dan prasarana. Makna Hari Guru ini bagi saya merupakan suatu momentum untuk mengingat kembali bahwa tugas kami guru-guru pendidik yang ada di sekitaran, di seluruhnya mungkin, tidak hanya guru-guru yang ada di Pegunungan Meratus, bahwa tugas kami tidak hanya mengajar, tapi juga membentuk karakter anak, menjaga masa depan bangsa, meskipun kami jauh dari hiruk pikuk perkotaan, perayaan Hari Guru Nasional, tapi dengan melihat senyum anak-anak, tawa ceria anak-anak, itulah sebenarnya yang sebenar-benarnya perayaan Hari Guru Nasional bagi kami semua. Jadi gubernur kita mantan guru, Pak Sekda juga mantan guru. Tanggal 25 November nanti adalah Hari Guru secara nasional. Ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pagi hari itu nanti akan ada apel bersama untuk memperingati Hari Guru. Kemudian malamnya kita akan melaksanakan rapat koordinasi pendidikan dalam rangka memperingati Hari Guru tersebut dan memberikan apresiasi kepada guru khususnya. Jadi apresiasi itu untuk Bupati dan Wali Kota dengan memberikan layanan pendidikan terbaik se-Kalimantan Selatan. Kemudian guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, pengawas berprestasi, serta kita concern untuk guru-guru di daerah yang kondisi geografisnya sulit. Kita bekerja sama dengan media
untuk menemukan guru-guru yang artinya tetap mengajar walaupun kondisi sekolahnya sulit dijangkau. Nah, ini akan kita apresiasi pada peringatan Hari Guru tersebut. Kemudian juga ada juga penghargaan. Bunda PAUD itu kan pendidikan anak usia dini dari Gubernur Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan juga concern persoalan pendidikan. Ada beberapa strategi yang akan kita lakukan mungkin di tahun yang akan datang. Pertama, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kompetensi guru. Di situ nanti kita ada pemberian beasiswa pendidikan untuk guru serta mendorong sertifikasi guru 100% nanti harapannya ke depan. Kemudian juga bagaimana akses pendidikan terkait infrastruktur serta peningkatan prestasi dari peserta didik kita. Mudah-mudahan ini langkah awal untuk perbaikan pendidikan di Kalimantan Selatan dan Indonesia khususnya. Guru hebat, Indonesia kuat. Tahun 2025 ini adalah penyusunan database fasilitas pendidikan, termasuk salah satunya infrastruktur sekolah. Mudah-mudahan di Desember nanti sudah selesai, itu bisa terlihat bagaimana dari sisi kebutuhan yang harus kita prioritaskan untuk pelaksanaan perbaikan di tahun 2026 dan seterusnya. Termasuk juga penyusunan database guru sehingga guru dan tenaga kependidikan itu tidak menumpuk di satu tempat atau di tempat lain itu kekurangan. Ada pemerataan penempatan guru dan tenaga kependidikan. Minta dukungan dari semua pihak dalam penyusunan database ini. Pendidikan itu berbasis kebutuhan dan data yang valid. Baik pemirsa Banjarmasin Pos dimanapun berada, demikianlah tadi wawancara bersama Ibu Titik Rida, salah seorang guru di SMKN 1 Lok 1 ini. Tadi banyak cerita yang disampaikan beliau, pengalaman beliau, di mana perjuangan selama 14 tahun ini tentunya ingin memajukan dan ingin mendekatkan diri dengan peserta didik yang merupakan warga di Pegunungan Meratus Lok 1 ini. Dari berbagai sudut desa, mereka datang ingin menempuh pendidikan, dan Ibu Titik Rida selama 14 tahun ini berusaha selalu memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya. Itulah tadi wawancara kita di momentum peringatan Hari Guru Nasional ini bersama beliau, Ibu Titik Rida, yang merupakan guru inspiratif penuh perjuangan dari Kandangan ke Lok 1 ini. Baik pemirsa Banjarmasin Pos, demikian saya Adiat, reporter Banjarmasin Pos pada kesempatan ini. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.